Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi ya di pembelajaran tematik. Selamat datang di tema 4, tema terakhir di semester 1 ini. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama Ustadz Ustadzah. Jadi bakar terus ya semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Rian. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Belajar untuk menemukan kalimat masalah dan menunjukkan penyelesaian masalah. Simak bacaan berikut ini. Aku ingin lingkungan yang bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Dia melakukan sesuatu yang dapat dia lakukan. Untuk kalimat masalah, Ustadz akan beri warna merah. Sedangkan kalimat penyelesaiannya, Ustadz akan beri warna biru. Dari bacaan tersebut, manakah masalah dan manakah penyelesaiannya? Kalimat masalah pada bacaan tersebut ada dua, yaitu yang pertama, anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Yang kedua, tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Kalimat penyelesaian masalah pada bacaan tersebut juga ada dua. Yang pertama, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Yang kedua, dengan santun Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Agar lebih paham, Ustadz akan berikan satu kali lagi contoh teks bacaan. Perhatikan ya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita punya hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Kalimat masalah pada bacaan tersebut adalah lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai, kemudian ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Kalimat penyelesaian pada bacaan tersebut adalah 1. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Teman-teman, alhamdulillah
Kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah sudah ketemu. Jangan lupa tetap belajar, berlatih agar kita semakin tahu mengenai kalimat masalah dan juga kalimat penyelesaian masalah. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, selamat datang kembali di waktunya matematika. Kali ini kita akan belajar apa? Yap, masih sama, yaitu menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui. Nah, sedikit tips dari Ustazah supaya anak-anak sekalian bisa dengan mudah mengerjakan soal tipe perkalian seperti ini, yaitu yang pertama, lebih baik anak-anak itu menghafal perkalian 1-10 ya. Bagi yang sudah hafal 1-10, saya yakin kalian lebih lancar dalam mengerjakan tipe soal yang seperti ini. Yang kedua, rajin berlatih gitu ya. Jadi kalau bisa di rumah berlatih mengerjakan soal tidak hanya dari buku yang diarahkan oleh Ustazah, tapi kalian juga bisa melatih dari berbagai sumber supaya lebih terampil lagi dalam menghitung perkaliannya. Begitu ya. Oke, lanjut saja kita ke tipe soal cerita. Yang pertama. Jadi ceritanya, Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 600 batang bambu. Nah, berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Oke, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah kita disuruh membuat alternatif perkalian ya, yaitu mengalihkan jumlah kandang yang dibuat ayah dikali berapa jumlah bambu yang dibutuhkan ayah, sehingga nanti hasil kalinya menjadi 600 gitu. Oke, mari kita lihat jawabannya. Sangat mudah insya Allah. Kemarin kalian sudah belajar ya kemungkinan perkalian dengan hasil 600. Oke, lihat ke sini. Pemisalannya 600 dikali berapa kali berapa yang hasilnya 600. Nah, ceritanya di sini bilangan yang pertama itu mewakili jumlah kandang, bilangan kedua mewakili jumlah batang kayu. Ya, jika jumlah kandangnya itu berapa dikali jumlah batang kayunya berapakah yang hasilnya 600. Di sini Ustazah punya beberapa contoh. Oke, diperhatikan. Ternyata yang hasilnya 600 itu dimisalkan. Ini yang pertama. Jika jumlah kandang itu 10 dikali jumlah batang kayu 60, maka hasilnya 600 ya. Di sini kalian itu bisa menggunakan pemisalan dari hafalan perkalian 1-10. Kok bisa? Kan ini ratusan. Sangatlah mudah, kita anggap saja nolnya ini hilang, jadi yang tersisa hanya angka 6. Nah, anak-anak bisa mulai berpikir kreatif di sini. Kira-kira berapa kali berapa ya yang hasilnya 6? Bisa 1 kali 6, 2 kali 3, gitu kan? Bisa. Nah, sekarang ditingkatkan lagi. Tadi pakainya ini angka 6, sekarang pakainya angka 60-an. Coba 60-an itu bisa berapa kali berapa ya? Bisa 5 kali 12 atau 12 kali 5. Nah, nanti disesuaikan dengan nolnya. Nah, di sini nolnya 120 kali 5 bisa 12 kali 50 maksudnya Ustazah ya. Terus bisa dengan cara yang paling mudah ya, berarti 600 itu hasil kali dari 100 kali 6 gitu. Gampang aja gitu ya. Bisa 15 kali 4. Nah, nanti disesuaikan nolnya. Nolnya bisa di sini jadi 150 kali 4 atau 15 kali 40. Atau kalau bingung lagi kayak gitu caranya, kok masih bingung juga, anak-anak bisa menyebutkan salah satu bilangan saja di sini. Katakanlah dari bilangan yang paling kecil 1. Gitu ya.
1. Nah, 1 kali berapa ya yang hasilnya 600? Oh, gampang. 1 kali 600. Terus dari angka 2. 2 kali berapa ya yang hasilnya 600? Nah, bisa dengan cara 600 dibagi 2. Berapa hasilnya? Iya, 300. Berarti 2 kali 300 sama dengan 600 dan seterusnya. Kalau bingung dengan angka langsung yang besar seperti ini atau dari puluhan atau belasan atau ratusan seperti ini, anak-anak bisa memulai dengan menggunakan angka yang paling kecil ya. Kalau bisa sih jangan 0 karena nggak bisa ya. Nah, dari angka 1 kali 600 sama dengan 600, 2 kali 300 sama dengan 600 dan seterusnya. Itu nanti akan ketemu jawabannya, begitu ya. Semoga kalian bisa paham dan jangan bosan berlatih di rumah supaya lebih terampil dalam menghitung, apalagi ini perkalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ustazah Ningsih Yunani. Hari ini kita akan belajar tematik PPKN, yaitu tentang lingkungan rumah bersih. Setiap orang memiliki kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Selain kewajiban, ada juga hak terkait kebersihan lingkungan sekitar rumah. Apa saja ya kewajiban dan hak kebersihan lingkungan sekitar rumah? Berikut ini kewajiban terkait kebersihan lingkungan rumah. Ada di buku tematik halaman 120. Kewajiban kita salah satunya yaitu menyapu pekarangan. Maka kita akan mendapatkan haknya, yaitu pekarangan menjadi bersih. Kewajiban kita mencabuti rumput liar di lingkungan rumah. Nah, kita akan mendapatkan haknya, yaitu tinggal di lingkungan yang bersih. Ada juga kita mempunyai kewajiban memangkas dahan kering, maka kita akan mendapatkan haknya tinggal di lingkungan yang asri. Nah, sekarang silakan anak soleh-solehah mengerjakan di buku tematik halaman 120 ya, melengkapi yang barusan Ustazah jelaskan. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah, hari ini belajar bersama Ustadz Ustadzah sudah selesai. Ustazah ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dari Ustadz Ustazah dan yang harus dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Oke? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.